Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ditemani oleh Bang Jainuddin, sahabat saya. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, dalam kehidupan itu kan kita selalu berdoa supaya tidak marah. Nah, ini ngomongnya ini marah, tapi kadang-kadang kita sudah berdoa, sudah sholat, ketemu istri marah. Ketemu istri kok langsung marah ya dia? Iya. Karena istri tidak mau ngikutin kemauan kita, misalnya itu saya lah misalnya gitu. Ketemu anak kok marah. Banyak sekali. Kadang-kadang ada teman-teman juga gitu. Teman yang satu nggak nyapa marah, sinis. Nggak ditegur marah. Padahal sama-sama sholat misalnya gitu ya. Jadi intinya memang marah ini menjadi sesuatu yang kayaknya seperti kebiasaan seperti itu Pak Ustadz. Gimana itu? Sudah sholat, sudah doa, sudah marah tetap. Gimana itu Pak Ustadz? Tapi jarang juga sih orang berdoa supaya tidak marah, jarang tuh. Paling dia mohon ampun kan? Iya. Kan dia berdoa. Tapi habis itu ada aja yang membuat dia menjadi tergelitik untuk marah. Karena saking remehnya atau ininya marah, sehingga berdoa itu, ya Allah, jangan engkau beri saya sifat marah. Nggak ada tuh, jarang. Dia nggak mau mengakui itu ya. Padahal puasa sudah, sholat sudah, inilah. Gimana itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Memang marah ini kan sifat pemberian dari Allah Ta'ala aja. Dan sifat ini sebenarnya menguji kita. Jadi bukan karena terus Allah memberi marah, saya marah kok nggak boleh loh, bukan begitu ya. Namanya manusia kan harus ada aturan. Iya. Ya, ada aturan istilahnya. Jadi marah itu memang nafsu titipan dari Allah Ta'ala yang memang harus kita atur. Nah, pengujinya itu ya banyak. Pengujinya ya sifat kita sendiri, umpamanya mudah tersinggung, kemudian atau telinga kita nggak cocok dengan orang lain ya marah, mata kita melihat nggak cocok sama orang lainnya marah, kan seperti itu ya. Mata nggak lihat istri diem aja ya jengkel, kok diem aja kan gitu ya. Nah, karena marah ini titipan, dan jelas itu pengujinya itu ada di sekitar kita. Nah, kita harus pahami itu. Memang kalau seorang marah itu disuruh duduk. Kalau berdiri ya? Ya, kalau berdiri disuruh duduk, kalau duduk disuruh berbaring, kalau tidak bisa ambil air wudhu, sholat. Kan gitu ya? Nah, memang kalau kamu tadi udah bercerita, ya sholat saya sudah. Iya. Tapi kok ya masih aja terus-menerusnya. Sebenarnya kalau sejak dini kita itu berpikir bahwa marah ini titipan dari Allah Ta'ala, nafsu, termasuk nafsu kita pahami bahwa itu menguji ya. Alat ujinya ya dari luar, yaitu ya bisa istri, bisa anak, bisa makanan nggak enak aja itu bisa marah, itu bisa keluar. Bisa memang. Kan gitu ya. Nah, di titik ini kita harus memahami dulu bahwa kita ada emosi di dada kita, ada emosi di lidah kita, ada emosi di otak kita. Kita pahami, kemudian ketahuilah bahwa semua yang ada di sekitar kita itu menguji. Yang tidak enak menurut kita nih, itu menjadikan kita marah. Padahal yang tidak enak menurut kita itu sebenarnya pas untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang kita rasakan enak untuk kita belum tentu itu baik untuk kita. Semuanya menguji, yang tidak enak yang menguji, yang enak juga menguji. Cuma ketahuilah bahwa amarah kita itu masih punya, sehingga
dalam mensikapi semua masalah di sekitar kita ini, itu adalah ujian. Jadi ketahuilah itu ujian dan harus kita selesaikan. Semuanya seperti itu kita selesaikan dengan syariat agama kita, yaitu Islam. Bagaimana kalau ada orang marah, ya biasa diem aja, didengerin. Kalau meminta tidak salah, ya kita bertasbih pada Allah Ta'ala. Nah, di situ itu kan kalau kita lakukan terus-menerus, kan akhirnya Allah itu tersenyum kepada kita bahwa oh, kamu ngerti ya dengan seperti itu. Kemudian kalau memang kita itu lupa pada saat kita itu ada suatu masalah atau ujian, kita jengkel pada waktu kita ngejengkel, kemudian ini kan menguji saya, kemudian istighfar, istighfar, istighfar. Kalau udah hatinya tenang, bertasbih pada Allah Ta'ala, memuji Allah, yaitu melengkapi dari kekurangan kita yang marah, kemudian kita istighfar, kemudian dilengkapi setelah kita tenang, kita memuji Allah. Bahwasanya ketenangan itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Nah, dari situlah insya Allah Allah itu akan memberikan hidayah demi hidayah kepada kita, agar kita memahami di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang itu tidak marah, jangan dianggap dia takut. Enggak. Orang yang dia itu bisa marah, tapi dia itu bisa kendalikan dan dia tidak merasa takut, dan semuanya dia kendalikan semata-mata karena Allah Ta'ala. Kenapa? Untuk mencari ridha Allah. Itu orang itu insya Allah salah satu jalan mulia itu ada di dia. Jalan mulia karena Allah. Dia nggak mau marah karena Allah, bukan karena takut, enggak, karena Allah aja. Difitnah, dia nggak nanggapin karena apa? Yang fitnah aja nggak tahu mau bilang apa. Daripada ini nanti bertele-tele, dia pilih diam dan tidak komen sesuatu, karena dia tahu saya nggak komen karena apa? Nanti bisa merusak semua saudara-saudara kita Islam umpamanya. Ya nggak komen, ya, biasa aja. Nggak merasa bahwa kita itu, oh saya kan lebih pintar sehingga dikomen, komen, ya, kan jadi salah semua. Akhirnya orang yang komen terhadap komen yang tidak baik, dia komenin, dia sendiri kan punya nafsu kalau dia itu merasa pandai. Sebenarnya begitu. Nah, kalau kita belajar untuk tidak marah seperti itu, tidak usah dikomen, serahkan sama Allah Ta'ala, doakan agar dia diampuni kesalahan dan dosa-dosanya, dan maafkan sebelum dia minta maaf, maafkan. Karena orang Islam yang seperti tersebut, dia maafkan saudaranya yang belum minta maaf, dia mulia di hadapan Allah. Itulah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia mendoakan saudaranya benar-benar kepada Allah Ta'ala atas kesalahan dan dosa-dosanya, dia mulia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh bahwa memaafkan orang yang zalim kepada diri kita itu adalah perbuatan orang pengecut. Enggak, itu perbuatan orang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga dengan belajar bahwa semua yang ada di hadapan kita itu adalah ujian, sehingga kita jangan terpancing untuk marah, ya insya Allah disitulah mulai memasukkan unsur-unsur amal soleh. Sebenarnya tahu yang kita kerjakan, nah, di situ masuk unsur-unsur wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, bahwasanya banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya banyak mengingat Allah, walaupun diuji dengan tidak nyaman, kita ingat Allah, nggak marah ya nggak marah. Kamu takut? Enggak. Saya memang berusaha tidak marah untuk mencari ridha Allah. Santai, tenang, seperti itu. Nah, nanti ujian itu akan terus-menerus banyak selama kita itu masih diizinkan oleh Allah Ta'ala hidup di dunia. Ujian itu tetap ada. Ada yang diuji dengan emosi di jalan, ada yang diuji dengan tidak emosi, tapi ya jengkelin aja gitu. Jadi dengan anak yang rewel ya diuji, dengan istri yang jengkelin ya diuji, semuanya diuji. Jadi semua harus diselesaikan, bahwa semua di dekat kita ini ujian. Jadi jangan ditanggapi dengan emosi atau amarah. Kalau itu istri kita, dia melakukan kesalahan, ya nasihati. Kalau itu anak kita melakukan yang tidak umum, ya nasihati. Kalau tidak gubris, biarin aja, nggak apa-apa, nasihatin aja terus. Insya Allah seperti itu. Jadi kita belajar untuk memahami bahwasanya amarah itu dititipkan oleh Allah Ta'ala sebagai nafsu. Sehingga semua pengujinya adalah di sekitar kita. Ya tadi,
ya istri, ya anak, ya pekerjaan, ya teman, ya saudara, semuanya. Termasuk hal-hal yang mengganggu pikiran-pikiran kita itu ujian, dan itu harus kita selesaikan dengan syariat agama kita, yaitu Islam. Nah, belajar untuk memahami bahwa tidak marah itu untuk mencari ridha Allah, tidak marah itu memang untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah. Di luar kita sholat, di luar kita baca Quran, di luar kita puasa seperti kayak gini, puasa di bulan Ramadan. Nah, itu insya Allah ada alat-alat ketakwaan yang insya Allah kita bisa kerjakan setiap saatnya. Nah, itu insya Allah bisa menjadi amal soleh. Jadi kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak marah pun karena Allah. Karena ada orang tidak marah kenapa? Karena takut. Iya. Tidak marah kenapa? Karena Allah aja. Takut, insya Allah enggak. Berani, insya Allah berani, tapi nggak perlu marah. Enggak, cukup gitu aja. Nah, mudah-mudahan bisa manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, itu memang harus dipahami betul. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, yuk kita sama-sama belajar agar kita bisa mengendalikan marah kita. Itu bukan mengendalikan, menetralisir marah. Mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.